saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, yang terus setia, boleh melawat kami dengan firman-Mu, firman yang merupakan satu kebutuhan kami setiap waktu, supaya kami boleh tetap kuat berdiri dalam kami mengiring Engkau. Biarlah kiranya dalam pelajaran Alkitab pada hari ini, Roh Kudus menyertai dan juga menyingkapkan hal-hal yang perlu kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada Rabu yang lalu kita sudah belajar mengenai sadar panggilan Injil, di mana Rasul Paulus yang menyadari posisinya sebagai seorang hamba doulos dan juga sebagai seorang rasul apostolos dan juga sebagai orang yang dikuduskan apologein. Ya, dengan semua ini dia sadar betul akan panggilan Injil adalah untuk memberitakan Injil. Nah, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema yang mengenai jalinan kasih dalam Injil. Yang perlu kita tahu bahwa Rasul Paulus waktu menulis surat Roma ini, Rasul Paulus belum pernah pergi mengunjungi jemaat di Roma. Nah, karena itulah sebagai satu repossession, dia harus menjalin satu harmonisasi atau menjalin sebuah hubungan persahabatan, ya, supaya nanti terjalin hubungan kasih dengan tujuan supaya pemberitaan Injilnya yang merupakan satu tulisan dan juga termasuk ajaran-ajarannya, ya, bisa diterima oleh jemaat di Roma. Dan memang Paulus menyatakan juga kerinduannya atau niatnya yang sungguh-sungguh ingin pergi ke Roma untuk memberitakan Injil. Nah, karena itu kita akan membaca pada hari ini, ya, dari kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-15. Ialah kita yang telah menerima Injil. Injil itu sebagai satu pernyataan kasih Allah ya kepada kita. Artinya kalau kita telah menerima Injil, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, berarti kita telah mengalami kasih Tuhan. Dalam kasih, ya, sebagai satu perwujudannya yang nyata, kita telah menerima Injil supaya kita menjadi jemaat-jemaat, ya, satu sama lain, entah internal, entah antar jemaat satu sama lain. Nah, ini penting sekali, ya, untuk menciptakan satu jalinan kasih atau harmonisasi kasih, ya, supaya kita boleh bisa, ya, dengan terbuka untuk memberi dan juga menerima di dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, saya membaca dari kitab Roma pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan 15. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya berdoa kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh karena kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang,
agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu, juga yang diam di Roma. Ya, jadi pernyataan-pernyataan ini sangat jelas, ya, satu kerinduan yang merupakan memang kewajiban Paulus dalam kasih untuk terus memberitakan Injil, ya, termasuk di Roma. Ya, kita mengerti Paulus, ya, yang sudah mengalami Injil dalam hidupnya, mengalami Kristus. Dia adalah pribadi yang dikuasai oleh semangat Injil. Artinya bahwa tidak ada waktu yang tidak dipergunakan untuk merenung atau berpikir bagaimana harus memberitakan Injil atau meluaskan pemberitaan Injil. Karena jelas dalam pernyataan-pernyataan firman Tuhan, dalam surat-surat yang ditulisnya, ya, sejak dia boleh mengalami Kristus, Paulus ini adalah pribadi yang sangat luar biasa, memiliki sebuah prestasi sekuler yang sangat memang dikagumi. Ya, pengetahuannya sangat luas, baik di bidang filsafat ataupun dalam bidang pengetahuan-pengetahuan yang lain. Pribadi yang sangat jenius di dalam pemikirannya, dan juga memiliki prestasi yang tidak diragukan lagi dalam hal mempelajari hukum-hukum Taurat dan juga bagaimana dia mempraktekkannya dengan begitu saksama. Nah, tapi sejak dia mengenal Yesus, pribadi yang luar biasa, memiliki prestasi sekuler, pengetahuan yang sangat luar biasa, dia ingin memutuskan hanya mengenal Yesus. Segala sesuatu yang merupakan hal-hal yang sangat luar biasa, dahsyat, menguntungkan, nah itu semuanya dianggap sampah, dan lebih memutuskan untuk hanya mengenal Yesus, ya, yang telah menebus dan menyelamatkan hidupnya. Nah, coba saya bacakan dulu satu ayat dari kitab Filipi pasal yang ke-8. Ya, di sini adalah satu ketegasan keputusan yang luar biasa, di mana Paulus sejak mengenal Kristus dan tidak pernah sedikit pun menyia-nyiakan waktu, ya, untuk tidak memberitakan Injil. Jadi menggunakan waktu dengan begitu luar biasa dalam semangat untuk memberitakan Injil. Dikatakan pada ayat yang ke-10, yang kukendaki ialah mengenal Dia, Yesus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, di sini kita menemukan satu semangat yang bulat, keputusan yang bulat, bahwa hidup Rasul Paulus sesudah mengalami Kristus hanya hidup bagi Kristus, berbuah bagi Kristus. Dan saudara, ini hal yang sangat luar biasa, sehingga mendorong dia memiliki semangat yang berkobar-kobar dalam memberitakan Injil. Nah, jadi dia mempunyai kerinduan yang besar ke Roma. Pertama-tama sebelum dia masuk, dia ingin menciptakan satu suasana yang baik, suasana yang indah, suasana yang rukun, harmonisasi, supaya nanti terjalin sebuah hubungan kasih. Kalau sudah terjalin hubungan kasih, maka ya, seluruh pemberitaan Injil dan juga pengajaran-pengajarannya yang boleh kita baca dalam kitab Roma ini adalah pengajaran teologis yang paling mendalam dari semua kitab-kitab yang lain. Nah, itu bisa ditangkap dan diterima oleh jemaat di Roma. Ya, tapi bukan hanya jemaat di Roma aja, tetapi kemanapun Injil diberitakan, termasuk saudara dan saya sampai hari ini boleh membaca kitab Roma, adalah satu pernyataan-pernyataan firman Tuhan yang sangat mengagumkan dan meneguhkan. Nah, karena itulah bagaimana
ya Rasul Paulus ya menciptakan satu suasana yang indah, suasana yang penuh kasih, supaya terjalin hubungan kasih di antara, ya, memang tidak dijelaskan siapa yang menjadi penatua pada waktu itu di Jemaat Roma. Tapi pastilah kalau ada yang memang hamba Tuhan yang boleh melayani di sana, pasti juga ya membina satu hubungan kasih dengan para penatua, dengan jemaat ya, orang-orang Yahudi dan juga jemaat orang-orang non-Yahudi. Nah, dengan cara yang pertama kalau saya lihat di sini adalah ya ini penting banget ya, ini juga harus kita praktekkan supaya suasana kita di dalam Tuhan, dalam kita berjemaat, oleh karena kita sudah mengenal Injil, ada harmonisasi kasih karena Injil, di dalam Injil, dan untuk kemuliaan Injil, ya di tengah keluarga kita, ya di tengah jemaat, di tengah pelayanan. Karena yang terpenting ini adalah terciptanya hubungan, relasi yang baik. Kalau ada hubungan relasi yang baik, saudara-saudara, setiap rencana pekerjaan Tuhan bisa dijalankan dengan maksimal. Ya, kalau seandainya tidak ada relasi kasih, tidak saatnya saya pikir, ya mau sebaik apapun program-program pelayanan Tuhan, itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Tapi kalau ada hubungan, ya, hubungan kasih, ada harmonisasi satu sama lain, mungkin rencana-rencana itu sederhana, tetapi akan sangat maksimal, bahkan akan memberkati. Nah, karena itulah kita harus berjuang. Ini bukan masalah kecil, saudara. Ini masalah yang sangat penting untuk mengkondisikan satu hubungan harmonisasi dalam kasih, supaya dengan hubungan yang baik, semua materi-materi, semua pembicaraan, semua apapun bisa terlaksana dengan baik. Nah, itu tujuan Rasul Paulus. Yang pertama, ya Rasul Paulus, saudara-saudara, menyatakan pujian yang positif. Ya, bukan mengada-ngada, tetapi satu pujian untuk menyatakan fakta yang memang terjadi dalam jemaat Tuhan yang ada di Roma pada waktu itu. Dikatakan demikian, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Jadi Paulus mengangkat satu apresiasi tentang kualitas iman yang terus bertumbuh pada jemaat Roma. Jadi ini bukannya mengarang-arang, ya kalau sudah mendengar, mungkin ada banyak utusan-utusan menyampaikan satu perkembangan kerohanian jemaat di Roma. Nah, ini diangkat oleh Rasul Paulus dengan penuh bijaksana, ya mengucap syukur atas kemajuan imanmu yang tersiar di seluruh dunia. Saudara, Paulus lebih menekankan kepada hal-hal yang baik, yang positif. Apakah jemaat di Roma tidak mempunyai kelemahan-kelemahan? Pasti ada kelemahan-kelemahannya. Semua jemaat dimanapun juga, termasuk sekarang ini, ya pasti dalam jemaat itu ada yang betul-betul luar biasa dahsyat, positif, tapi pasti ada juga titik-titik lemahnya. Nah, di dalam untuk menjalin hubungan kasih, hal yang bijaksana adalah untuk mengutarakan yang baik, yang positif, supaya orang itu bersemangat. Dalam jalinan hubungan juga personal antara suami istri, ya suami ada positifnya, ada negatifnya, istri dengan demikian. Kalau ingin hubungan kita langgeng, hubungan kita ini harmonis, maka kita dengan bijak harus selalu menyatakan ya, yang baik dari pasangannya, baik istri maupun suami. Dijamin ya hubungannya akan terjalin harmonis dalam kasih. Nah, dalam hubungan yang lebih besar, dalam jemaat juga begitu. Kita punya rekan-rekan pelayanan, ya sebagai diaken atau majelis, mungkin ada sekian orang. Setiap individu tuh ada positifnya, ada negatifnya, ada plusnya, ada minusnya, ada kekuatan, ada kekurangannya. Kalau ingin terjalin hubungan kasih, nah ini kita belajar di sini. Harus lebih banyak melihat hal-hal yang positif.
Ya, supaya orang itu terbangun semangatnya, terbangun imannya, terbangun kasihnya. Nah, kalau sudah terjalin hubungan kasih satu sama lain, wah, di antara diaken, majelis, pengurus komisi, dengan jemaat, setiap keluarga, pasti maju itu gereja. Karena tercipta akan namanya gereja yang rukun, gereja yang bersahabat, ya, satu sama lain. Ya, karena memang kita adalah kawan sekerja di ladang Tuhan, kita adalah keluarga Allah. Nah, inilah yang kita belajar dari Rasul Paulus. Ya, dia menciptakan satu reposisi atau pendahuluan, karena ada kerinduan untuk datang pergi ke Roma. Diciptakan dulu satu suasana yang indah dengan jalan memberikan sebuah pujian, bukan pujian untuk menjatuhkan atau pujian asal-asal ngasih pujian karangan. Tidak, satu fakta yang anda dengar bahwa jemaat di Roma sejak mendengar Injil, imannya tidak berjalan di tempat, imannya tidak stagnan, tapi imannya dinamis, imannya progres dan tersiar di seluruh dunia. Ya, jadi tidak memang dijelaskan di sini siapa penatua di situ, ya, tapi yang jelas bahwa jemaat itu mengalami kemajuan di dalam iman. Ini yang diangkat oleh Rasul Paulus. Nah, yang kedua, ya, supaya nanti tercipta sebuah jalinan kasih dalam Injil. Karena Injil, dan memang dia akan pergi ke sana untuk Injil, maka dikatakan, ya, pada ayat yang ke-9 dan yang ke-10, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Saudara, yang kedua, ya, Paulus ini menyatakan, ya, pergumulannya di dalam doa, yaitu selalu mendoakan. Walaupun belum pernah pergi ke Roma, tetapi Paulus selalu membawa jemaat Roma ini di dalam doa. Kalau saya pelajari, saudara, pribadi Paulus ini, ya, dia memang sebagai pemberita Injil, sebagai pengajar, ya, sebagai rasul, sebagai, ya, penatua, sebagai yang memberikan satu pembinaan edukasi kepada anak rohaninya. Tapi satu hal yang saya perhatikan dari firman Tuhan mengenai Paulus, dia adalah seorang pendoa yang setia, pendoa yang tekun. Saudara boleh lihat dalam surat-surat atau kitab-kitab yang tulis oleh Rasul Paulus. Yang baik di kitab Roma kita menemukan satu pernyataan doanya. Dalam kitab 1 Korintus, 2 Korintus, di kitab yang lain, ya, Galati, Efesus, Filipi, Kolose, selalu ada perikop doa. Ya. Jadi dalam setiap kitab yang tulisnya ada perikop doa. Ini membuktikan bahwa Paulus itu selalu berdoa, tidak pernah lupa berdoa. Artinya pribadi yang setia berdoa. Nah, pribadi yang walaupun dia orang yang sangat pinter, ya, dalam segala hal pengetahuan, dia tidak mengandalkan kepintaran, dia tidak mengandalkan kekuatannya. Doa itu berarti adalah mengaku dirinya tidak berdaya. Yang memang bisa diandalkan itu adalah Tuhan. Nah, ini pribadi Paulus. Nah, coba saudara perhatikan, ya, banyak orang kan dia pengajar yang hebat, pengembala yang luar biasa, pemberita Injil yang dahsyat. Tetapi ingat, dari semua hal-hal yang dilakukan luar biasa, itu, ya, didukung oleh yang satu namanya kehidupan doa. Jadi Paulus ini adalah seorang pendoa, dan doanya itu selalu berorientasi hal rohani. Ya, bukan, ya, mungkin ada dia berdoa tentang hal-hal yang bersifat jasmani. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dalam Kristus Yesus. Tetapi 99% saya bilang, konten isi doa Paulus ini adalah selalu berkenaan dengan hal-hal rohani, kemajuan tentang iman, dalam kasih, pengharapan, supaya Tuhan membukakan pengertian, membukakan hati nurani supaya terang, melihat kebenaran Injil, melihat cahaya Injil. Saya perhatikan di situ seorang yang sangat rendah hati, ya, tidak mengandalkan hebatnya, otaknya atau pemikirannya, tapi dia mengandalkan Tuhan.
Bahkan saya lihat dalam kitab Efesus, dia berdoa untuk jemaat Efesus, tapi dia sendiri pun minta didoakan. Di dalam doamu itu, ingatlah akan aku. Doakan aku supaya Tuhan Allah Roh Kudus boleh membukakan pintu-pintu penginjilan. Lihat ini saudara, pribadi Paulus yang sangat luar biasa, yang mungkin ada banyak orang tidak melihat hal ini. Tapi saya lihat, waktu saya lihat di firman Tuhan, dalam setiap kitab ditulisnya selalu ada perikop mengenai doa. Jadi pribadi Paulus betul-betul diwarnai dengan kehidupan doa. Makanya kalau ingin maju dalam pelayanan Tuhan, jangan sekedar hanya pikiran kita, tapi mari hal yang luar biasa, yang mungkin anggap tersembunyi, harus kita kuat hidup di dalam doa, saling mendoakan satu sama yang lain. Kalau ingin memberitakan Injil, perlu jemaat berdoa, bukan sekedar rencana-rencana mercusuar. Makanya pada waktu jemaat berdoa di Makedonia, bersekutu sehati, maka ada ditunjuk oleh Roh Kudus, khususkan Barnabas dan Paulus untuk memberitakan Injil ke Siprus. Jadi sebelum dia pergi itu doa. Ya hamba Tuhan berdoa jemaat. Ya kalau ingin memang berkembang pemberitaan Injil melalui kita Gereja Sang Kristus, kita mesti satu hati. Hamba Tuhan bersatu, tercipta kerukunan, keharmonisan. Nah pada waktu kita boleh menciptakan suasana seperti ini, saya percaya Roh Kudus bekerja. Kemana Tuhan akan membimbing gerejanya Sidang Kristus untuk memberitakan Injil. Bukan sekedar beritakan Injil, ya segenap Indonesia ladang Tuhan, tetapi tidak terarah, tidak definitif begitu. Nah, maka perlu kehidupan doa. Makanya Paulus untuk menciptakan hubungan yang harmonis ini, ya, dia membawanya kepada Tuhan dan menyatakan isi doanya, ya, kepada jemaat yang ada di Roma ini untuk membangkitkan satu semangat kekuatan, ya, dari jemaat yang ada di Roma. Saudara, itu yang kedua, luar biasa. Kalau kita mendengar ada orang mendoakan kita kan senang, ya, kita bersukacita. Aduh, terima kasih ya, saya didoain. Jadi doa itu sangat besar kuasanya. Doa itu sangat penting, memegang peran yang penting. Dan kalau kita baca Kisah Rasul-Rasul pasal 2, salah satu indikator gereja itu maju karena jemaat itu berdoa. Ada roh doa, ada api doa. Nah, mari ini kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang sudah menerima Injil, mengenal Injil, bertumbuh dalam Injil. Mari kita saling mendoakan supaya terjadi apa? Relasi, hubungan, jalinan kasih dalam Injil, karena Injil, untuk pemberitaan Injil. Yang ketiga, saudara-saudara, selain memang Paulus menyatakan pujian yang memang faktanya kenyataan begitu, dan terus menyatakan bahwa dia berdoa untuk memunculkan satu semangat sukacita. Dan yang ketiga, Paulus penuh dengan sikap rendah hati. Ya, kan dia ini pengajar, pemberita Injil, pengembala, prestasinya luar biasa, nggak usah kita ragukan lagi. Ya kalau kita melihat bacaan firman Tuhan dalam kitab-kitab yang ditulisnya. Namun satu hal yang istimewa, ya, pribadi Paulus ini, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Wah. Dia tidak memposisikan dirinya di atas, ya, sebagai seorang pengajar ada di atas jemaat di Roma, tapi dia memposisikan dirinya itu sejajar, semitra. Aku ingin ada di tengah-tengahmu, ya, supaya kita saling menguatkan. Kita, artinya antara jemaat Roma dan Paulus ini saling menguatkan, ya, bahwa iman jemaat di Roma menguatkan iman Paulus, dan iman Paulus menguatkan iman jemaat di Roma. Jadi saling. Jadi dia bukan memposisikan dirinya sebagai orang yang hebat atau sebagai pengajar yang hebat, dia ada di atas jemaat Roma, tidak, tapi memposisikan dirinya sejajar, semitra. Ini membuktikan apa? Wah, pribadi Paulus adalah seorang yang sangat rendah hati. Itu yang luar biasa. Ini dibutuhkan dimanapun, kapanpun saat ini,
kalau ingin ada terjalin hubungan kasih, kita harus menyadari, ya, kita jangan seperti menggurui, ya, tetapi kita memposisikan diri kita sebagai kawan sekerja, sebagai mitra, sama-sama belajar, ya, dari Tuhan Yesus Kristus, sama-sama belajar di dalam, ya, pengiringan kita akan Tuhan. Nah, pada waktu pribadi-pribadi, ya, yang mengenal Injil dan oleh karena kuasa Injil hidup rendah hati, saya percaya pasti akan terjalin hubungan kasih yang baik, ya. Jadi rendah hati ini, saudara, itu tidak mudah, tantangannya banyak. Ya, kadang-kadang orang tinggi hati itu bukan karena urusan materi atau harta, ya, kekayaan, tidak. Ya, memang banyak orang tinggi hati karena urusan kekayaan, tapi banyak orang juga tinggi hati oleh karena kekayaan rohani, merasa dirinya paling hebat memahami Tuhan, memahami ajaran Tuhan, merasa lebih rohani, merasa lebih teologi, merasa lebih banyak baca buku, ya. Jadi seringkali kita pamer buku, wah, udah baca buku ini, buku itu. Nah, saudara, jadi ingat bahwa orang bisa tinggi hati bukan karena urusan materi, hal-hal dunia, tapi kadang-kadang hal rohani pun banyak orang menjadi sombong, seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, merasa dia paling hebat, makanya dia menjadi polisi agama di tengah-tengah masyarakat, menghakimi. Nah, ini sudah sikap yang ditentang oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita meneladani sikap Rasul Paulus yang ketiga ini adalah yang datang untuk memposisikan dirinya sejajar. Ya, aku belajar dari kalian, kalian belajar dari saya, supaya iman kalian menguatkan saya, iman saya juga menguatkan kalian. Jadi sama-sama saling menguatkan. Dan ini yang perlu tercipta dan diciptakan, dikondisikan di antara kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Yang keempat, ya, terakhir, ya, bagaimana supaya tercipta jalinan kasih, ya, di antara jemaat dan juga Rasul Paulus, ya, yang akan memang mempunyai kerinduan besar untuk pergi ke Roma. Dikatakan pada ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang-orang terpelajar maupun kepada orang-orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara-saudara, jadi Paulus di sini dengan terus terang, ya, dengan sebuah kemurnian hati nurani, menyatakan kerinduannya atau niatnya yang bulat, niatnya yang besar untuk ingin memberitakan Injil di kota Roma. Satu kerinduan yang dilandasi dengan apa? Kewajiban kasih karena Injil. Sehingga dia mengatakan bahwa dia berhutang kepada semua orang, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, orang Yunani ataupun bukan Yunani, terpelajar ataupun tidak terpelajar, kaya ataupun miskin. Dia masa berhutang. Artinya ini berbicara tentang sesuatu, ya, kekuatan yang begitu sangat dahsyat dalam diri Rasul Paulus karena Injil, yaitu semangatnya untuk memberitakan Injil sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, menjangkau sebanyak mungkin orang untuk boleh mendengar Injil. Dan Paulus, saudara, di sini kalau saya baca sedikit banyak tentang latar belakangnya adalah bahwa Rasul Paulus ingin pergi ke Roma dan betul-betul membangun dan satu kehidupan di dalam Injil. Tujuannya adalah apa? Bukannya sekedar di Roma, untuk dia akan meneruskan perjalanan pemberitaan Injil ke Spanyol. Nah, itu jadi, waduh, kalau saya pelajari ini dahsyat banget. Paulus punya semangat, ya. Nah, jadi semangat untuk begitu menggebu-gebu memberitakan Injil, ya. Bukannya sampai di Roma, tapi tujuannya nanti untuk pergi lintas ke Spanyol.
menyatakan akan kerinduannya yang besar ini, keterus terangannya dia menyatakan, dia jujur, ya kurang lebih begitu. Nah, jadi kalau orang yang terus terang, jujur, dan juga menyatakan semangatnya dalam Injil, wah saya pikir kalau ada hamba Tuhan boleh bersaksi begini, kita pun bersemangat, itu luar biasa. Nah, sehingga dengan keempat hal inilah Paulus menyatakan satu pujian yang positif tentang kemajuan iman, kerohanian di jemaat Roma, dan juga dia mendoakannya, mengingat jemaat Roma dalam doa walaupun belum pernah pergi. Ya, saya pikir dengan doa ini Roh Kudus menyertai sehingga membawa satu impartasi yang luar biasa untuk jemaat Roma, dan dengan sikap rendah hati dan juga keterbukaannya memiliki sebuah niat yang besar untuk pergi ke Roma, sehingga terbangun satu jalinan kasih di dalam Injil, karena Injil dan untuk kemuliaan Injil. Nah, dialah di hari misi pada bulan September ini, ya kita ada bersama-sama juga mendengar firman Tuhan. Biarlah kita lebih ditegaskan, dikuatkan, jangan melempem, ya jangan sekedar liturgia. Kita ikut Tuhan tuh liturgia ibadah di gereja, tapi semangat kita untuk meneruskan isi hati Tuhan. Ya datang ke dunia untuk apa saudara? Untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Ini yang harus membakar hati kita. Jangan cuma sudah merasa zona aman, establish, ya liturgi sudah bagus, tetapi kita kurang melihat keluar untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ialah dengan kiranya renungan ataupun pengajaran firman Tuhan, ya jalinan kasih dalam Injil ini boleh memberikan motivasi yang kuat buat kita untuk menjadi jemaat yang tetap membina satu hubungan yang baik. Hubungan yang baik dengan tujuan apa? Untuk memberitakan Injil. Ya, amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah pengajaran firman-Mu hari ini boleh mendorong, memberikan motivasi supaya setiap kami berinisiatif sebagaimana Rasul Paulus betul-betul berjuang supaya terjalin sebuah hubungan kasih di antara jemaat di Roma, dan juga di antara para penatua, dan di antara antar jemaat Yahudi dan non-Yahudi, dan bahkan hubungan jalinan kasih semuanya orang-orang yang telah mengalami Injil Yesus Kristus. Berkati kami hari ini, karena firman-Mu bukan hanya untuk masa lalu, tetapi firman-Mu juga bekerja sampai hari ini, dan terus up to date, dan terus akan boleh mengalami satu hal yang luar biasa, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.